Baik, adik-adik semua, kita mulai ya. Sebelumnya dengan biasa membaca doa biar berkah dan mantap, dapatnya cepat, lupanya lama gitu ya, dan berguna untuk seluruh yang kalian lakukan di sekolah. Apalagi kan sekarang udah mulai akan masuk di beberapa daerah. Itu berita yang menggembirakan. Semoga tidak ada tambahan klaster baru dari dunia persekolahan. Harapan kita seperti itu. Jadi makin luas, makin luas, makin luas yang tatap mukanya. Berdoa dimulai. Oke, kita siap. Jadi kan Om pengen ngingetin kembali materi kemarin sekilas, setelah itu kita masuk ke lanjutan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Misalnya ada persamaan kuadrat gini, x kuadrat plus 15x plus 36 gitu ya. Maka caranya adalah, ini kan satu ya, jadi satu nggak perlu dianggap. Kita lihat aja ininya, 36 berapa kali berapa supaya 36 ya, hasilnya 36 dan dijumlahkan menjadi 15 ya. Jadi 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, lagi 6 kali 6 gitu ya. Nah, itu beberapa pilihan. Maka untuk yang kita pilih adalah yang jumlahnya 15. Berarti antara 3 dengan 12 ya. Kalau dia plus, maka perkaliannya antara plus dan plus atau antara minus dan minus. Nah, karena ini plus maka kita pilih yang ini ya. Jadi faktornya adalah x plus 3, x plus 12. Nah, kemarin kita baru sampai faktor-faktornya ya, faktorisasinya. Nah, tapi kita belum sampai ke X1 dan X2-nya. Jadi ini ada yang namanya HP, himpunan penyelesaian, yaitu X1 dan X2. Biasanya disingkat dengan X1, 2. Nah, ini berarti masing-masing dia dan dia disama dengan 0. Jadi X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3 pindah ke sana ya. Jadi minus 3. Yang ini sekarang X plus 12 sama dengan 0, ini juga pindah ke sana, maka X sama dengan min 12. Nah, 2 ini kita masukkan ke sini. Jadi solusi atau HP dari X1 dan X2 adalah min 3 dan min 12. Ingat ya, ini bukan X, Y. Karena tandanya beda. Tandanya kurung kurawa. Jadi min 3 dan min 12. Jadi ini adalah anggota dari himpunan ya, himpunan penyelesaian dari yang kita cari ya, X1 dan X2. Beda kalau kita nyebutnya begini. Min 3, min 12 ini X, Y. Nah, ini tanda-tanda di matematik juga harus dipahami ya. Kalau himpunan pakai kurung kurawa. Nah, ini yang kemarin. Lalu kita mantapkan lagi. Kalau yang koefisien X kuadratnya angka gitu ya. Misalnya 2X kuadrat. Misalnya ini min juga deh misalnya. Misalnya ini 12 gitu. Ini 2X gitu ya. Maka caranya ini salah. Sorry. Jangan misalnya ini 15 deh. Ini X deh gitu ya. Nah, kalau dia punya koefisien, maka ini kita kalikan dulu dengan sini. Jadi 2 kali min 15 min 30. Nah, ingat karena min, maka nanti perkaliannya antara plus dan min ya. Dan yang mana yang plus, yang mana min dari dua angka nanti. Kita lihat ini ya. Nah, karena ini min, maka nanti angka besarnya itu min. Kalau ini plus, maka angka besarnya yang plus. Nah, berapa kali berapa supaya 30? Hasilnya jedanya 1 gitu, min 1. Kalau yang menjadi 30 berarti apa? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6 gitu ya, dan 6 kali 5 berarti ngulang ya.
Maka nanti yang kita pilih adalah 5 dan 6. 5 kali 6, karena yang jedanya 1. Nah, karena ini min, maka yang gedenya min. Min 6 plus 5. Jadi, faktornya X plus 5, X min 6. Ingat, ini punya koefisien 2, maka ini kita bagi 2, kita bagi 2. Nah, ini baru faktorisasinya nih. Untuk mencari X1, X2-nya berarti apa? X1, X2-nya, berarti ini tinggal oper ke kanan ya. Adalah min 5/2. Nah, ini oper ke kanan juga 3. Nah, ini adalah solusinya. Sip ya. Ini pengulangan aja. Sampai sini ada pertanyaan? Apa sudah lupa? Masih ingat ya? Mudah-mudahan sih masih ingat. Karena ke depan ini agak lebih seru gitu ya. Apa lebih seru nih? Jadi yang akan malam ini kita pelajari yaitu mencari himpunan penyelesaian langsung, ya, mencari himpunan penyelesaian langsung dengan cara yang berbeda. Apa caranya? Mencari HP persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Judulnya begini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Siap diperhatikan ya. Karena ini baru disampaikan. Ya biasa kalau yang baru-baru itu agak mumet gitu kan. Jadi misalkan kita punya soal ini. X kuadrat ditambah, kita yang gampang-gampang aja dulu ya. Misalnya 8X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, jadi ceritanya kuadrat sempurna itu kita bentuk yang ini nih, dua komponen depan sebagai kuadrat. X plus berapa kuadrat gitu. Nah, ini kita singkirkan ke sana. Maka menjadi apa? Menjadi min 6. Sampai sini gampang ya? Mudah-mudahan gampang nih sampai sini nih. Oke. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita lakukan adalah angka yang B. Ingat yang ini kan yang A ini ya. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Yang angka ini C. Maka yang B ini kita bagi 2 angkanya gitu. Plus 8 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2 itu adalah 4 ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu, setelah kita membagi 2, jangan lupa kita taruh di sini plus ininya apa namanya? Saya salah ngasih soal ya. Sorry. Ini harusnya 7 nih. Sorry ya. Nanti nggak ketemu malahan. 7. Ini 7, ini 7. Nah, setelah itu, setelah kita bagi 2, kita kuadratkan nih. Taruhnya di sini. Gitu. Jadi kuadratnya berapa? 16 ya? Itu ya. Nah, berikutnya kita jumlah ini. Min 7 ditambah 16. Jadi berapa tuh? Min 7 ditambah 16. X plus 4 kuadrat sama dengan min 7 tambah 16 adalah 9. Oke. Nah, ini sudah kuadrat nih. Nah, setelah itu, kuadrat ini kita singkirkan ke sini. Jadilah X plus 4 sama dengan, jadi plus min akar 9. Itu ya. Nah,
Akar 9 kan 3, baru 4-nya ke sana. Jadi kita atasin deh dikit sini. X1, 2-nya adalah plus min akar 9, 3. Nah, 4 pindah ke kanan jadi min ya. Min 4. Nah, ini pilihannya nih. Berarti nanti kita punya 2, plus 3 min 4 dan min 3 min 4. 3 min 4 sama dengan min 1. Yang satu lagi, min 3 min 4 sama dengan min 7. Nah, inilah HP-nya. HP-nya adalah min 1, min 7. Coba dihayati. Paham nggak? Yang mau bertanya silakan. Kak, aku mau tanya. Gimana? Sok. Tadi yang 8 dibagi 2 itu 2-nya dari mana, Kak? 2-nya dari mana? Jadi itu sebetulnya ketentuan. Nah, ketentuannya dari mana? Jadi misalnya kita balik ya, kita balik posisinya. Kita balik posisinya gini. Misalnya X plus 4 kuadrat, nah sama dengan berapa gitu kan? Nah, kalau dijabarkan, ini kan X plus 4 dikali X plus 4, gitu ya. Nah, ini kan nanti hasilnya X kali X, X kali 4, ini X kali 4, 4X, 4 kali X, 4X, dijumlahkan jadi 8X, gitu. 4 kali 4, 16, kan gini ceritanya nih. Nah, kalau dipanjangkan, tapi kalau dirumuskan, ini adalah X kuadrat ditambah 2 kali X kali 4, gitu. 2 kali X kali 4 ditambah 4 kuadrat. Nah, 2 kali X kali 4 ini adalah 8X. Nah, supaya dia menjadi 4 lagi ke sini, untuk yang soal yang awal, kita bagi 2 nih si 8-nya. Gitu, jadilah 4 lagi. Ya, ketentuannya seperti itu. Asalnya seperti ini. Oke? Paham? Jadi nanti membuat kuadrat sempurna, apapun angka yang di tengah-tengah sini, yang B ini, tinggal kita bagi 2. Termasuk kalau angkanya ganjil gitu. Nanti setelah ini kita coba angka ganjil ya. Kalau ini kan angka genap karena pertama kali. Nanti setelah ini kita coba angka ganjil. Yang penting konsepnya dipahami dulu. Oke? Ya, jadi angka berapapun yang di B, di bagian B itu tinggal dibagi 2 aja. Kita mulai lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Sip, ada. Kita mulai. Mau screen dulu boleh, silakan biar buat ingat-ingat. Sudah, screen ya. Sip. Contoh kedua kita pakai yang ganjil. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Misalnya X kuadrat plus 7X plus 12, misalnya gini. Jangan plus mulu deh. Min ya, sekali-sekali ya. Min 7X plus 12. Jadi gimana tadi langkahnya? Kita berapapun angka di sini akan kita bagi 2 ya. Yuk, kita mulai. Berarti X min 7 dibagi 2, berarti jadi apa? Ya, min 7 per 2, gitu ya. Min 7 per 2 kuadrat. Nah, 12-nya geser ke samping. Jadi min 12. Sampai sini, paham nggak? Paham ya? Jadi, ini sama dengan 0 nih. Jadi, si plus 12 ini singkir ke sana. Plus jadi min. Oke? Sip. Nah, selanjutnya, baru si 7 kuadrat ini, 7 per 2 ini, kita kuadratkan. Taruh di sini. 7 kuadrat berapa ya? 7 kuadrat per 7 per 2 kuadrat jadi berapa? Jadi 49 per
4. Tandanya tetap plus ya, karena dikuadratin. Kan apapun min dikuadratkan plus dikuadratkan plus, min dikuadratkan tetap plus. Ya, sama sini. Nah, setelah itu kita operasikan ini dulu nih yang ini nih. Kita operasikan dulu yang ini. Jadi X min 7/2 kuadrat sama dengan, nah ini berarti per 4 juga ya. Supaya bisa dijumlahkan jadi 12 kali 4 ya. Jadi min 48 dikurang ditambah 49 per 4. Sambung sini. Berarti X min 7/2 kuadrat sama dengan min 48 ditambah 49 berarti 1/4. Selanjutnya X min 7/2, si kuadrat ini kita geser ke sana jadi akar ya, akar pangkat 2 ya. Akan menjadi plus min 1/4 ya. Jadi plus min 1/2 ya. Kan akar dari 1/4 kan 1/2 ya. Betul nggak? Akar dari 1 itu 1, akar dari 4 itu 2. Gitu. Ini paham nggak nih? Gitu, atau nggak paham lagi? Oke. Ini ya, 1/4 gitu. Nah, maka X min 7/2 sama dengan plus min akar 1/4 adalah 1/2. Jadi akar dari 1 adalah 1, akar dari 4 adalah 2. Udah, baru kita mencari X1-nya. X1 berarti min 7/2 ini kita geser ke sana. Berarti yang pertama adalah setengah aja, plus 7/2. Yang kedua adalah min setengah. Ini kan plus min ya, plus min setengah. Yang pertama X1-nya plus setengah, X2-nya min setengah. Kalau min 7/2-nya ke sana tetap plus gitu. Ini tetap plus. Yang berubah itu setengah dan min setengahnya. Setengah ditambah 7/2 berarti 8/2 ya. 8/2 sama dengan 4. Setengah ditambah 7/2 berarti 6/2 sama dengan 3. Nah, inilah akar-akarnya. Coba dihayati. Paham nggak? Paham? Ada pertanyaan? Gimana? Udah paham ya? Oke, kalau sudah paham, boleh di screen. Dicek mengerjakan satu soal. Setelah ini kita masuk ke cara yang berikutnya lagi. Supaya nggak terlalu lama. Ketiga, kalian ngerjakan ya. Waktunya boleh 5 menit deh. Yang plus aja. Yang plus, sekarang yang genap, nanti nomor 4 yang ganjil ya. Jadi kerjakan 2 soal. Misalnya di sini maunya 12X. Di sini 20 deh. Ya, silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke. Oke, kita mulai ya. Dicoba. Mudah-mudahan betul. Oke, ada juga yang datang. Belum pas. Diperhatikan lagi ya. Jadi, pertama, apapun yang ada di nilai sini, kita bagi 2 ya. Berarti X plus 12 bagi 2, 6. Gitu ya. Sama dengan, ini pindah ke sana, berarti min 20, ditambah. Ditambah apa? Kuadratnya dia. Kuadratnya dia adalah 36. Ya, saya ulang ya langkahnya ya. Jadi, apapun yang ada di dia, kita bagi 2, 6, gitu ya, kuadrat, gitu ya, sama dengan, ini pindah ke sana, min 20, ini dikuadratkan, ditambah 36.
Mau dia plus kek, mau dia min kek, tetap di sininya plus gitu ya. Nah, selanjutnya berarti X plus 6 kuadrat sama dengan min 20 tambah 36 adalah 6. 16 ya. 16. Nah, setelah itu kuadratnya ini kita singkirkan ke kanan gitu ya. X plus 6 sama dengan plus min. Ya, akar dari 16 berapa? 4 ya. Plus min 4. Maka X1-nya adalah plus 4. Ini pindah ke sana ya. Min 6. X2-nya min 4 min 6. Gitu ya. Berarti 4 dikurang 6 min 2. Min 4 kurang 6 min 10. Inilah jawabannya. X1-nya min 2. X2-nya min 10. Tadi dari beberapa yang datang yang miss 1 ya. Jawabannya kurang pas 1. Tapi nggak apa-apa. Diingetin caranya. Lagi ya. Nomor 4. 4. Sekarang kita bermain yang ganjil. X kuadrat plus 9X plus 18 sama dengan 0. Siap ya? Mulai dari sekarang. Ya, maaf tadi sinyal kelempar. Belum ada yang jawab nih? Apa gara-gara tadi ini kelempar jadi nggak ini? Enggak, kalau koma enggak ya. Sip, kita coba ya. Kita coba. Ingat caranya? Cepret. Nanti cepret ya, di kuadrat itu ya. Ini sudah pasti ke sana ya, min 18 gitu. Ini ditambah berarti dibagi 2 ya, 9/2. Nah, ini udah pasti. Baru 9/2 ini kita kuadratkan. 9 kuadrat 81. 2 kuadrat berapa tuh? 4 gitu ya. Nah, kita ke sini. Jadi X plus 9/2 kuadrat sama dengan, nah, min 18 kali 4 berapa ya? 40 tambah, ini berarti 72 ya. Min 72 ditambah 81/4. Maka X plus 9/2 sama dengan 9/4. Gitu ya. Ini masih kuadrat nih. Baru kuadratnya kita ke sana. Berarti X plus 9/2 akar dari 9/4. Berarti plus min 3/2. Baru ini ke sini ya. Jadi X sama dengan 3/2 min 9/2. Yang X1 ya, yang X2 berarti min 3/2 min 9/2. 3 dikurang 9 berarti min 6/2 ya. Min 6/2 sama dengan min 3. Min 3 min 9 min 12. Per 2 sama dengan min 6. Jadi jawabannya min 3 dan min 6. Siapa yang betul? Nah, belum ada yang betul ya. Oke, sip. Angkanya betul tapi tandanya beda. Tandanya kurang betul. Sip, nggak apa-apa. Nanti dilihat lagi recordnya supaya makin paham miss-nya di mana gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan. Oke. Berikutnya yang kita akan lakukan adalah mencari HP persamaan kuadrat dengan rumus namanya.
dengan rumus A, B, C. Ya, ini biar kelihatan. Dengan rumus A, B, C. Apa rumus A, B, C? Jadi kita nanti punya rumusan seperti ini. Kalau kita ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah C ditambah sesuatu gitu ya. Nah, kondisinya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, gitu ya. Maka yang kita pakai untuk rumus X1,2 ya, jadi nanti ketemu hasilnya adalah X1 dan X2 gitu ya. Yaitu min B ditambah min B tambah kurang B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi ini akarnya panjang sampai sini ya. Dibagi 2A. Nah, ini adalah rumusannya nih. Jadi tinggal kita masukkan aja. Gitu. Ya. Contoh. Misal X kuadrat ditambah misalnya berapa ya? 10 deh. 10X ditambah 21 sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya, karena nggak ada. B-nya adalah 10. C-nya adalah 21. Tinggal masukin deh rumusnya. Berarti X12 sama dengan min B. Berarti min 10 plus min akar dari B kuadrat. Berarti 10 kuadrat min 4 kali A, 1 kali B, 21. Per 2A. 2 kali 1. Gitu ya. Nah, 2 kali 1 kan 2 nih. Min 10 dibagi 2 kan min 5 ya. Min 5. Plus min. Nah, sekarang kita di sininya. 10 kuadrat berarti 100. Dikurang 4 kali 1. 4 kali 21, 84 ya. Min 84. Berarti min 5 plus min 100 kurang 84, 16. Maka X1, X2-nya adalah plus min 4. Nah, X1-nya adalah min 5 ditambah 4. X2-nya adalah min 5 dikurangi 4. Min 5 ditambah 4, min 1. Min 5 dikurang 4, min 9. Gitu ya. Ada salah nggak? Takut salah lagi. Kayaknya ada salah deh. Min 10, 10 kuadrat, 84, 16. Min 5, 2A. Betul. Ya, seperti ini. Tapi kok salah sih hasilnya? Coba kita soal lain ya. Ini kayak Kak. Ini. Gimana? Itu min 5-nya dapat dari mana? 10 dibagi 2. Nih. Ini kan berarti min 10 plus min akar 16 bagi 2. Gitu. Ya. Oh iya, saya salah. Sorry. Nggak boleh begini. Jadi ini nggak boleh. Ini kan dia penjumlahan dan pengurangan. Jadi nggak boleh dikurangi salah satu. Dia harus dikurangi, ini dibagi, ini juga dibagi. Berarti ini kurang pas. Sorry ya. Nah,
Jadi mana nih? Oh, iya. Jadi ini apa? Min 10 plus min akar 100 dikurang 84 ya tadi ya. Ini pernya panjang. 2 kali 1 atau 2 aja deh. Kan 2 kali 1 2 ya. Baru di sininya menjadi min 10 plus min akar 16 dibagi 2. Maka menjadi min 10 plus min 4 dibagi 2. Nah, X yang pertama berarti min 10 tambah 4 dibagi 2. Berarti min 6 dibagi 2 ya. Min 6 dibagi 2 berarti min 3. Yang keduanya min 10 min 4 gitu. Dibagi 2 berarti min 14 dibagi 2 min 7. Ya, begini. Dipahami? Coba dilihat baik-baik. Coba lagi ya. Satu contoh lagi. Biar paham. Misalnya X kuadrat. Kita sekarang min deh. Min 13 misalnya. X plus 42. Misalnya begini. Sama dengan 0. Ini ya. Berarti yang A-nya berapa? A-nya adalah 1. B-nya adalah min 13. C-nya adalah 42 gitu ya. Oke, nggak apa-apa gede-gede biar latihan gitu ya. Nah, rumusnya adalah X12 min B, berarti min 13 ya. Min 13 gitu. Plus min akar dari 4 akar dari B kuadrat berarti apa? Min 13 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, dikali C, C-nya 42. Itu ya. Dibagi 2 kali 1. A-nya 1. Sini ya. Min 13 berarti apa? Plus ya. 13 plus min akar dari min 13 kuadrat berarti min 13 kali min 13. Nah, ini sudah harus paham nih, udah harus ingat kan sudah di PR-in ya. Jadi pertemuan selanjutnya harus sudah hafal kuadrat dari 1 sampai setidaknya 20, syukur-syukur sampai 30 kuadrat. Dikurang 4 kali 42 berarti 168. Itu ya. Ya betul nggak? 4 kali 40, 160, 4 kali 2, 68 ya. Oke, itu dibagi 2. Nah, setelah itu 13 plus min 169 dikurang 168 kan 1 ya. Akar 1 ya, berarti 1/2. Nah, berarti X1-nya 13 ditambah 1/2, X2-nya 13 dikurang 1/2. 13 tambah 1 berarti 14 dibagi 2, 7. 13 kurang 1, 12 dibagi 2, 6. Nah, inilah hasilnya. X1, X2-nya. Kok X1, X3 sih? X1, X2 ya, sorry. Ya, silakan dicatat di screen, dipahami. Setelah ini kita coba satu soal. Kelihatan? Sip. Bisa kita mulai ya, contoh soalnya ya. Apa maksudnya latihannya? Latihan, misalnya
X kuadrat plus berapa ya? Plus 8 aja deh, nggak apa-apa. 8X plus 15 sama dengan 0. Silakan. Tambah waktunya 5 menit pakai cara rumus. Bukan pakai cara yang pertama, bukan cara pakai yang kedua, sekarang pakai cara yang ketiga. Masih setengah menit lagi ya. Oke. Kita bahas. Jadi, kayak tadi ya, kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 15. Rumusnya X1, X2 adalah min B plus min B kuadrat min 4A kali C per panjang ya, 2 kali A. Ini A-nya masih enak nih, masih 1 terus ya. Nanti di soal-soal lain A-nya itu lebih dari 1, 2, 3, dan selanjutnya. Tapi umumnya di SMA. Nah, berarti min B berarti min 8 plus min B kuadrat 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 15 per 2 kali 1 gitu ya. Selanjutnya min 8 plus min 8 kuadrat adalah 64 dikurang 4 kali 1 kali 15 60 ya per 2. Berarti min 8 plus min akar 4 per 2. Nah, berarti ini 2 ya. X1-nya adalah min 8 plus 2 per 2. X2-nya min 8 min 2 per 2. Min 8 tambah 2 min 6. Min 6 bagi 2 min 3. Min 8 min 2 min 10. Min 10 bagi 2 min 5. Jadi jawabannya min 3 min 5. Gitu. Sip ya. Oke, nanti dipelajari lagi di rekodnya. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya mulu ya, emang banyak ya? Banyak. Kalau di persamaan kuadrat itu lumayan. Jadi makanya kita nggak boleh terlalu lama-lama gitu ya. Nah, enaknya offline dengan online tuh gini, kalau offline itu suka nggak ada record kan ya. Jadi begitu nggak ada record, nggak paham, udah bablas gitu kan, udah mau pelajarin lagi di rumah udah males. Nah, jadi tapi kalau online ini ada recordnya, itulah keuntungannya masa-masa pandemi. Kita membahas bagaimana membuat persamaan kuadrat, ya, kuadrat dari 2 titik X ya, judulnya ini ya, bagaimana membuat persamaan kuadrat dari 2 titik X. Nah, ada 2 cara ya, ada 2 cara. Cara pertama, kita bahas cara pertama dulu. Misal kita punya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5. Nah, berapakah persamaan kuadratnya? Tetap saya mau habis baterai. Bentar. Berapakah persamaan kuadratnya? Jadi kita kembalikan aja seperti bentuk awal tadi. Tadi kan kita ketemu yang cara pertama ya, ingat nggak cara pertama? Misalnya X plus 3, ini hasil faktorisasinya nih, X plus 8 misalnya ya. Maka X1-nya adalah min 3, ini dipindah 0 ya. X2-nya adalah min 8. Nah, cara ini kita kembalikan untuk mengerjakan yang saat ini kita kerja ini. Jadi ini kembalikan ke kiri. Ini kembalikan ke kiri gitu loh. Jadi X1 sama dengan 2 menjadi X min 2. Nah, kalau ini berarti menjadi apa? X min 5. Baru kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali min 5, min 5X.
min 2 kali X min 2X, ya min 5X ditambah min 2X berarti min 7X. Gampangnya min 2 tambah min 5 aja ya, langsung min 7 gitu. Terakhir min 2 kali min 5 adalah plus 10. Nah, sama dengan 0. Selesai. Gampang? Paham ya? Jadi ini cara membuat persamaan kuadrat dengan cara pertama. Ya, coba lagi ya. Kalau yang gampang-gampang tuh enak, coba lagi ya. Ya, gitu ya. Semangat. Gitu. Yang susah aja ya. Lagi, misal X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan 8. Nah, gimana jadi? Caranya tinggal oper ke sini ya. Ini oper ke sini. Berarti X plus 3, X min 8. Ganti tanda ya. Plus jadi min, min jadi plus. Baru kita kalikan. X kali X, X kuadrat. 3 dikurang 8, min 5X. 3 kali min 8, min 24. Selesai. Oke, sip. Ya, nah ini caranya boleh dilakukan. Jadi nanti di sekolah mau pakai cara yang mana kita nggak ngerti gitu ya, terserah guru kalian. Nah, satu lagi caranya adalah kita pakai konsep. Jadi ya ini harus dipahami ya, tapi dipakai boleh iya boleh enggak. Tapi ini harus dipahami kan nanti arahnya kemana-mana nih konsepnya nih. Jadi kalau kita punya X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5, maka yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan X1 tambah X2. Ya berarti apa? 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu ya. Nah, berikutnya kita kalikan X1 dikali X2. 2 kali 5 sama dengan 10. Sip. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumusnya, ke ketentuannya. Membuat persamaan kuadrat dari 2 titik X yang diketahui, caranya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumusannya. Oke, ini nggak bisa, karena nanti efeknya kemana-mana. Gitu. Ya. Jadi, gimana dong? Tinggal masukin angkanya. X kuadrat min X1 plus X2. X1 plus X2-nya 7 ini ya. Jadi, min 7X. Oh, ini sebelum X-nya nih, sorry. Ini X-nya ya. Nah, gitu. Ada X-nya di sini. Terus ditambah X1 plus X2, berarti plus 10 sama dengan 0. Sama ya, ini ya. Ini sama. Nah, sekarang kita kerjain yang ini. Berdua. Berarti apa? X1-nya min 3, X2-nya 8 gitu ya. Jadi tinggal kita ini ya. Tinggal kita jumlahkan dan tambahkan. Jumlahkan dan kalikan. Berarti min 3 tambah 8 sama dengan 5. Min 3 kali 8 sama dengan min 24. Masuk rumusnya. Berarti X kuadrat min penambahan. Ya, penambahannya 5. Berarti min 5X. Ditambah perkalian. Perkaliannya min 24. Berarti plus min 24. Nah, minnya apa? Plusnya hilang ya. Jadi min 24 sama dengan 0. Paham? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita coba kerjain yuk. Soalnya adalah buatlah persamaan kuadrat dari
X berikut. Misalnya X1 sama dengan 9, X2 sama dengan 3. Ya, silakan. Ini kayaknya gampang ya. Kalau gampang kita kurangin deh waktunya. Jadi 2 menit lah. Mulai dari sekarang. Belum? 2 orang yang terakhir belum pas. Nah. Jadi, tadi ya, kita pakai cara pertama gimana? Berarti X min 9, X min 3 gitu ya. Baru kita kalikan kan? X kuadrat min 3 min 9 berarti min 12, min 3 kali min 9 plus 27. Gitu aja, harusnya 10 detik selesai gitu ya. 10 detik selesai. Sip? Mengerti? Coba ya. Misalnya X1-nya sama dengan min 3, X2-nya sama dengan 11. Langsung yuk. Berarti apa? X plus 3, X min 11. Oke, selanjutnya apa? X kuadrat, 3 dikurang 11, berapa? Min 8, 3 kali min 11, min 33. Ya, jadi harusnya nggak sampai 10 detik malah nih. Ya, dicoba yuk. Silakan waktunya 20 detik ya. Dicoba langsung. Cek, cek. Saya masih ada di sini nggak ya? Halo, halo. Halo, cek. Saya masih di sini nggak? Masih, Kak. Tadi keluar ya? Bentar. Tiba-tiba keluar tadi. Hilang deh akhirnya deh. Sudah. Oke, coba ya. Dikerjakan dalam 20 detik, dicoba. Kalau X1-nya adalah min 3, jangan min 3 lagi, min 4, X2-nya sama dengan 5. Yuk. Langsung chat. Ditambah, dikali. Tambah, dikali. Tet habis. Gimana caranya? X plus 4, X min 5, berarti dikalikan X kuadrat, 4 dikurang 5 min X, 4 dikali 5 min 20. Oke, Davina betul ya. Yang lain dicoba lagi yuk.
1 menit ya. Misalnya X1-nya sama dengan min 5, X2-nya sama dengan 7. Mulai dari sekarang, silakan. Sip. Ya, oke. Kurang tuh Meika depannya. Oke. Gimana? X plus 5, X min 7, maka X kuadrat, 5 dikurang 7, min 2X, 5 dikali 7, min 35. Gitu. Yuk, yang lain. Yang lain, gimana? Apa kabar? Yang apa kabar? Ini masih Davina aja nih yang apa namanya? Yang jawab. Sekali lagi ya. X1 sama dengan min 10, X2 sama dengan min 6. Silakan. 1 menit deh. Oke. Mantap. Oke. Belum? Ingat dipindahin dulu ya. Dipindahin dulu. Ada lagi? Sip. Habis. Ingat dipindahin dulu ya. Berarti X plus 10, X plus 6, dikalikan X kuadrat, 10 tambah 6, 16X, 10 kali 6, 60. Gitu ya. Sip. Nanti yang belum paham, silakan lihat rekornya seperti biasa. Nah, di sisa-sisa pertemuan kita, karena masih ada ya, jadi kita bahas tentang bagaimana membuat grafik. Membuat, ini dikit lagi selesai nih materi ini nih, membuat grafik dari persamaan kuadrat. Ini ya, membuat grafik dari persamaan kuadrat. Nah, jadi caranya begini cuy. Jadi cuy deh. Misalnya kita punya X kuadrat gitu ya. Jangan plus deh, min aja deh. Min 5X min 150 misalnya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita mau pakai cara pertama, ya kita mau pakai cara pertama, jadi kan ini 1 ya, jadi kan kita nggak perlu anggap ya. Nah, kita anggap ini aja kan, 150 nih, 150 berarti 1 kali 150, 2 kali 75, 3 kali 50, 5 kali 30,
Banyak ya. 6 kali bisa nggak ya? 6 kali. 6 kali bisa ya. 6 kali 25, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, 9 nggak bisa, 10 kali 15. Dah, mentok. Nah, karena ini min, ya berarti nanti dia berbeda tanda nih. Ada yang plus, ada yang min. Tapi yang mana yang min? Kita lihat di sininya. Oh, di sininya min. Berarti yang besar yang min ya. Min, 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 min. Gitu ya. Terus yang selisihnya 5 yang mana? Oh, ini. Nah, berarti jawabannya ini ya. Berarti X plus 10, X min 15. Berarti HP-nya adalah X min 10, X 15. Sip ya? Nah, ini adalah titik-titiknya. Nah, bagaimana kita membuat grafiknya? Nah, berarti kita giniin. Nah, pernah lihat grafik ini ya? Mudah-mudahan pernah. Bentar loh. Ini ya. Nih. Jadi, X, ini kan sumbu X nih. Ini kan sumbu Y. Berarti X-nya ada di min 10 dan 15. Misalkanlah anggap di sini min 10. Di sini min 5. Di sini 15. Ya, kan plus kan di kanan. Min di kiri ya kalau X ya. Ini kan titik 0,0 nih yang tengah-tengah sini. Kalau Y ke atas plus, ke bawah min gitu ya. Nah, langkah pertama untuk membuat grafik, kita tentukan titik tengahnya. Ya, titik tengah, ini kan titiknya ini min 10. Ini titiknya ini titiknya 15. Nah, titik tengahnya berapa ya antara min 10 dan 15? Lihat aja jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya 25 ya. 15 dikurang 10. Jadi 25 jaraknya. 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 berarti 12,5 ya. Berarti kita maju ke sana 12,5, kita mundur ke sana 12,5 gitu. Ketemunya di 2,5. Nih, di sinilah anggap. Di sini adalah 2,5. Sip ya? Ini 2,5. Nah, pertanyaannya berapa ke atasnya? Berapa nilai Y-nya? Ini kan baru nilai X-nya nih. Nilai X-nya 2,5. Kita mau nyari nilai X-nya. Nilai Y-nya. Masukin ke sini nih. Ya, 2,5 ini ke X kuadrat. Berarti 2,5 kuadrat dikurang 5 kali 2,5 dikurang 150. Ya, sama dengan 0. Ya. 2,5 kuadrat berapa ya? Berarti 6,25. 5 kali 25 berarti 12,5 dikurang 150. Ya. 6,25 dikurang 12,25 12,5 berarti min 6,25 dikurang min 150. Maka hasilnya adalah minus 156,25. Berarti Y-nya di bawah bukan di atas ya. Y-nya di sini nih. Minus 156,25. Y-nya di sini misalnya gitu. Ya. Udah, kita tinggal buat grafiknya. Grafiknya adalah seperti ini. Puncak. Gitu. Ini grafiknya. Ya. Dipahami nggak? Coba lagi yuk, sekali yuk. Biar paham. Dan angkanya kecil-kecil aja. Angkanya kegedean. Misal kita punya X kuadrat plus 5X dia min 14 sama dengan 0. Nah, min 5X dulu deh. Apa namanya? Min 6X plus 6X min 16 sama dengan 0. Ya, kita cari X1 X2 dulu ya. Berarti min 16 1 kali 16 2 kali 8 dan 4 kali 4 gitu ya.
Nah, karena ini min, maka nanti akan berbeda tanda. Yang satu plus, yang satu min. Karena ini plus, maka yang besarnya adalah plus. Plus, plus, plus. Nah, yang selisihnya 6, berarti ini ya. Gitu. Berarti X min 2, X plus 8. Maka X1-nya adalah 2, X2-nya adalah min 8. Nah, sudah ketemu nih. 2 titik, X-nya di 2 dan X-nya di 8. Dengan berarti X-nya min 8, anggaplah di sini. Lalu X yang pertamanya di 2, anggaplah di sini. Ya. Nah, tadi gimana langkahnya? Kita mencari titik tengahnya. Min 8 dengan 2, jaraknya berapa? 10 ya. 10. Berarti titik tengahnya adalah 5 ya. Berarti 5 ke kiri ke kanan dari min 8, 5 ke kiri dari 2. Berarti jatuhnya di 3 ya. Di min 3. Di sini deh misalnya. Min 3. Nah, ini tengah-tengahnya, ini titik X tengahnya. Ya, supaya kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, berapa Y-nya? Y-nya kita kembalikan ke sini. Berarti dengan X sama dengan min 3, Y-nya menjadi min 3 kuadrat ditambah 6 kali min 3 dikurang 16. Min 3 kuadrat 9, 6 kali min 3 min 18, min 16. Nah, min 18, min 16 berarti kan min 34 ya. Min 34 tambah 9 berarti berapa tuh? Min 25 ya. Min 25. Nah, berarti di sini min 3, min 25. Anggaplah di sini. Nah, ini titik Y-nya, min 25. Berarti grafiknya seperti ini. Puncak, turun. Ya, gitu. Ya, modelnya, grafiknya. Sip, silakan di screen boleh. Iya, Kak. Oke. Ini Silakan Karima. iya,